Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Destroan Indonesia, Program Studi Manajemen. Saya Albert, pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada hari ini, pertemuan kita yang kedua, Selasa 16 September 2025, topik perkuliahan kita adalah analisis lingkungan pemasaran. Pada pekan yang lalu, kita telah berbicara tentang pengantar manajemen pemasaran. Pemasaran itu adalah sebuah proses, dia belum bisa dikatakan menjual, tetapi proses mengenalkan produk dan jasa, kemudian bagaimana ia diketahui oleh banyak orang, oleh konsumen atau calon konsumen, dan bagaimana kita bisa meyakinkan kepada konsumen bahwa produk atau jasa yang kita pasarkan itu dapat memenuhi kebutuhannya. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita menganalisa kebutuhan konsumen, keinginannya, dan bagaimana ia bisa menetapkan pilihannya terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan atau pasarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada analisis lingkungan pemasaran. Setelah perkuliahan kita ini, diharapkan mahasiswa dapat mampu menjelaskan konsep lingkungan pemasaran atau marketing environment, kemudian mengidentifikasi faktor internal dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pemasaran. Jadi ada faktor internal, perusahaan atau organisasi, kalau dia sebuah sekolah misalnya, kondisi internal perusahaannya, dan mampu juga memahami faktor eksternal yang mempengaruhi produk atau jasa yang akan dijualnya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis faktor mikro dan faktor makro dalam pemasaran. Yang keempat, menggunakan analisis lingkungan yang disebut dengan SWOT untuk memahami peluang dan ancaman pasar. Nah, ilmu ini dapat digunakan oleh organisasi apapun yang menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat, agar bisa produk dan jasanya itu diketahui, dipahami, dan akhirnya dibeli oleh masyarakat. Baik, saya kasih waktu untuk mengerjakan pretest ini untuk mengetahui pemahaman awal sebelum kita masuk ke perkuliahan. Ada 3 pertanyaan. Lingkungan makro dalam pemasaran mencakup, silakan ditentukan. Kemudian faktor PESTEL yang termasuk ke dalam aspek teknologi apa saja. Nanti kita jelaskan PESTEL itu apa. Ini karena pretest. Dan yang ketiga, analisis SWOT, peluang berupa opportunities berasal dari faktor eksternal atau internal. Oke, ini pretest. Nah, kita masuk ke dalam teori dan materi pokok kita. Pertama, pengertian lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran adalah semua faktor internal, eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membangun dan mempertahankan hubungannya dengan pelanggan. Lihat kata kuncinya, lingkungan pemasaran adalah faktor internal dan eksternal. Ada faktor di dalam perusahaan dan faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, kenapa ini harus kita ketahui? Karena setiap kali kita memasarkan produk dan jasa kita, selalu akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dan kedua faktor inilah yang menentukan kita dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Jadi ini penting diketahui. Karena apa? Karena kita ingin produk atau jasa yang kita jual kepada masyarakat atau kepada konsumen itu tidak habis begitu saja, tapi dia sustainable, berkelanjutan. Nah, yang kedua, lingkungan internal. Nah, tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja yang faktor internal? Faktor internal berasal dalam organisasi itu sendiri. Contohnya, struktur organisasi. Nah, ini ketika saudara nanti masuk ke sebuah perusahaan,
bertemu dengan CEO-nya, itu bisa kita melihat bagaimana kondisi perusahaan itu dari struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi itu banyak pula. Ya, ada yang flat, ada yang vertikal. Dan bagaimana pula orang-orang ditempatkan di dalam organisasi itu. Ini faktor internal. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Kita bisa lihat bagaimana proses rekrutmen, bagaimana proses seleksi, dan bagaimana proses penempatan sumber daya manusia dalam organisasi itu. Dan bagaimana pula strategi dalam penempatannya, dan bagaimana pula strategi kompensasinya, bagaimana strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada. Itu faktor internal. Berpengaruh. Salah satu contoh saja, saya mengelola sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini faktor internal tuh harus ada organisasinya. Kemudian guru-guru dan tenaga kependidikan. Kemudian bagaimana dia direkrut, bagaimana pula dia dibina, bagaimana pengevaluasiannya, bagaimana kompensasinya, sistem penggajiannya bagaimana, dia masuk kepada keuangan. Kemudian keuangan, nah ini dia. Organisasi juga dipengaruhi bagaimana strategi keuangannya. Pertama sekali tentu cash flow-nya. Dari mana uang masuknya, bagaimana dia memanage keuangan itu, bagaimana pula dia men-share sumber daya keuangan itu untuk bagian-bagian dalam struktur organisasi. Yang keempat adalah teknologi internal, dan yang kelima itu budaya organisasi atau organization culture. Inilah faktor internal dalam organisasi yang kita bahas di dalam lingkungan pemasaran. Jadi kalau tadi lingkungan pemasaran itu adalah semua faktor internal dan eksternal. Nah, inilah faktor internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Sebab kalau sudah pelanggan memutuskan hubungan dengan kita, kalau kita menjual produk misalnya kan, tidak mau lagi dia mengambil barang kepada kita, atau kita menawarkan jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa pariwisata, tidak mau lagi dia memakai travel kita misalnya kan, ya sudah. Maka gagallah kita dalam memasarkan produk dan jasa kita. Nah, inilah faktor internal. Kemudian lingkungan eksternal atau faktor eksternal ada dua. Pertama micro environment, yang kedua macro environment. Nah, ini yang disebut dengan PESTEL. PESTEL itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, ekologi atau legal dan hukum. Ini harus diketahui oleh seseorang yang menguasai ilmu manajemen, terutama dalam manajemen pemasaran. Mari kita lihat lingkungan mikro. Faktor eksternal yang dekat perusahaan terlebih dahulu. Jadi ada internal, organisasi, struktur, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kemudian bagaimana pembiayaan dan seterusnya tadi. Yang eksternal itu ada yang paling dekat dengan perusahaan, ini dia. Suppliers. Kemudian distributor, agen. Yang ketiga pelanggan, pesaing, dan media. Ini harus diketahui, ya, termasuk juga kita yang berurusan dengan public relation. Ini hadir mahasiswa kita yang langsung live hadir, yang jurusan public relation. Ini harus kita ketahui. Ya, pemasok misalnya kan. Kalau jasa pendidikan misalnya, mengelola sekolah swasta atau universitas swasta, ini kan para mahasiswa. Ya, dari mana datangnya mahasiswa itu? Kalau barang, dari mana yang memasukkan barang? Ya, ini harus kita kenal suppliers kita siapa, dan jenis barang yang disuplainya apa, dan itu harus kita kuasai. Perantara pemasaran, distributor, agen, baik itu agen atau distributor dari supplier atau agen kita sendiri, ya. Jadi kan barang yang kita jual itu kan melalui rantai
supply chain istilahnya ada dari tangan sampai kepada kita. Dan kita juga harus tahu ini barang ini dari pabriknya langsung atau distributornya atau agennya dan sebagainya. Dan ini eksternal mikro. Kemudian pelanggan. Pelanggan itu consumers kita, business buyers, pemerintah, global market, dan seterusnya. Nah, pelanggan kita itu banyak. Ada yang pelanggan yang sifatnya instansi, ada pelanggan yang akan menjual produk kita kepada yang lain. Artinya business buyers, dia membeli barang dengan kita untuk dijualnya. Dan juga ada pelanggan membeli produk kita untuk digunakannya, consumers. Jadi ini produk kita itu untuk digunakannya, business buyers, produk kita itu untuk dijualnya kembali, pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, global market, nah itu lebih luas lagi, kita sudah ekspor. Nah ini juga harus kita ketahui di dalam analisis lingkungan pemasaran. Kemudian pesaing, nah ini penting sekali. Ya, sekarang ini misalnya pengalaman dulu di kampung saya ada pondok gorengan. Luar biasa, setiap sore macet itu jalan gitu kan. Nah, kemudian sekarang pondok gorengan itu sudah menjadi pondok yang tidak ada tuannya lagi. Karena apa? Karena sepanjang jalan orang membuat pondok gorengan itu juga. Artinya lama-lama kita harus mengenal juga pesaing kita dan kita harus membuat sebuah diferensiasi pada produk yang kita jual. Nah ini yang sangat penting. Publikasi, media, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan organisasi-organisasi yang ada di sekitar organisasi atau perusahaan kita juga harus kita analisis dan kita kenal. Yang kedua, faktor eksternal yang sifatnya luas yang disebut dengan macro environment atau disingkat dengan PESTEL. Ya, apa saja? Politik dan hukum, regulasi, kebijakan pemerintah. Kita harus tahu seorang manajer pemasaran, dia harus tahu perkembangan apa dari kebijakan pemerintah. Contoh sekarang ini, tempat di mana saya beraktivitas, tiba-tiba saja datang surat kebijakan pajak reklame. Ribut itu sekampung. Masa sekolah dikasih juga pajak. Nah ini yang mengkaji ini adalah manajer pemasaran. Ini ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan seterusnya. Ekonomi. Nah ini sudah tinggi lagi. Inflasi, daya beli, pertumbuhan ekonomi. Contohnya kemarin ada sebuah analisa dari perusahaan besi ya, yang langsung mengambil besi dari Krakatau Steel itu sana. Ternyata dia punya analisa yang luar biasa. Daya beli menurun karena apa? Karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah. Jadi yang mengambil barang-barang yang dia jual itu adalah business buyers. Jadi orang yang menjual, yang membeli produknya itu menjualnya lagi kepada toko-toko eceran. Sementara daya beli sudah mulai berkurang. Apa kebijakan yang harus diambil? Ini manajer pemasaran yang menyampaikan informasi kepada ya manajer di atasnya atau direktur nanti. Teknologi, ya inovasi digitalisasi, maka kita akan tertinggal kalau kita masih sifatnya konvensional. Maka produk kita juga kita pasarkan melalui digitalisasi. Seperti yang sekarang media sosial, di TikTok, bisnis digital, seperti aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjual produk-produk kita. Atau kita sendiri yang membuat aplikasinya. Lingkungan, ekologi, isu green marketing, sustainability yang sekarang sedang terjadi. Bagaimana lingkungan dengan produk kita, apalagi perusahaan kita pabrik, itu menghasilkan limbah. Kita juga harus mengetahui isu-isu terkini berupa kebijakan-kebijakan tentang lingkungan. Nah, yang penting itu legal. Hukum perlindungan konsumen, hak cipta. Nah, hati-hati. Kadang kita mensuplai produk, tetapi produk itu tidak ada hak ciptanya, produk itu palsu, dan kita juga harus mengantisipasi itu. Ini contoh lain. Nah, kemudian ada analisis SWOT. Nah, ringkasannya apa? SWOT singkatan dari strength, kekuatan. Nah, kemudian weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman.
Ada 2 dari eksternal, ada 2 dari internal. SWOT, strength weaknesses itu internal itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang SWOT, strength itu kekuatan kita. Weaknesses kelemahan kita. Nah, kalau opportunities, peluang dan threats ancaman itu dari luar. Jadi SWOT itu analisis SWOT, S dan W itu faktor internal, O dan T itu faktor eksternal. Itu yang biasa kita dengar SWOT itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang strengths, yang kita bicarakan kekuatan kita. Jadi kalau dia bicara seperti ini, kekuatan kita sekarang ini luar biasa. Apa itu kekuatan kita? Kita ada kesempatan memasarkan produk kita kepada masyarakat lingkungan di sekitar kita. Berarti itu bukan SWOT, itu adalah opportunities. Karena di luar jangkauan kita. Kemudian threats, ancaman. Kita sekarang dapat ancaman. Apa ancaman kita sekarang? Ancaman kita sekarang pegawai kita banyak yang malas-malas bekerja karena dia dapat kesempatan bekerja di tempat lain. Itu bukan ancaman, tapi kelemahan. Bagaimana kita membina pegawai kita. Ini salah satu contoh dari pengertian SWOT. Nah, sekarang kita berdiskusi. Saya akan kasih waktu Anda setengah jam untuk mendiskusikan kasus ini. Kasusnya adalah sebuah startup layanan antar makanan online ingin masuk ke pasar kota kecil. Jadi ada makanan antaran online yang biasa dia menjual online, dia masuk ke kota kecil. Ya. Tugas Anda, coba identifikasi faktor mikro yang akan mempengaruhi bisnis ini. Jadi ada bisnis-bisnis yang ada, faktor mikro ya, lihat lagi teori yang di atas, apa saja bisnis yang akan terpengaruh oleh masuknya startup makanan yang biasa dijual online, sekarang dia masuk ke kota kecil. Yang kedua, analisis faktor pestel yang relevan. Apa itu pestel tadi? Faktor eksternal yang sifatnya makro. Coba analisa, ya. Dan buat tabel SWOT sederhana untuk bisnis tersebut. Anda saya kasih waktu setengah jam untuk menyelesaikan ini. Baik, nah sekarang kita masuk ke post-test. Juga silakan Anda kerjakan dan saya juga sudah kirim linknya ke dalam grup WA. Coba jelaskan dan Anda tulis dengan tulisan tangan, jangan pakai AI. Karena saya akan melihat, akan saya cocokkan dengan analisis ini. Jadi kalau ini dengan jawaban post-test ini ada kemiripan, berarti saya bisa melihat Anda sudah memahami teori dan konsep marketing. Baik, nah saya juga sudah kirimkan ada di video di YouTube gambaran tentang analysis of marketing environment. Anda bisa lihat. Dan setelah ini kita akan berlanjut diskusi melalui ruangan Zoom yang sudah kita siapkan. Terima kasih, selamat berdiskusi dan kita bertemu pada materi berikutnya dengan tema perilaku konsumen. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.